Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Saudara-saudaraku, para pendengar, para pemirsa rahimakumullah yang saya muliakan, alhamdulillah saat ini kita masih berada pada bulan Syawal. Masih kita hangat suasana kembali kepada fitrah. Mari kita saling maafkan agar kita betul-betul berada dalam fitrah, dalam baik yang terkait hubungan kita dengan Allah. Kita bersih dari berbagai kesalahan kita kepada Allah, dan alhamdulillah hal ini bisa kita capai dengan ibadah puasa yang sudah kita laksanakan. Nah, kemudian sekarang kita berupaya untuk saling maafkan, untuk kembali kita berada dalam kondisi tidak ada dosa antar sesama. Fitrah dalam kaitan hubungan antar sesama. Mudah-mudahan ini bisa kita capai. Untuk itu tidak terlambat kalau saya katakan minal aidin al-faizin al-maqbulin wa fi kulli amin wa antum bi khair. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali suci kepada fitrah. Semua amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah, dan sepanjang tahun sampai kita bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang, kita dalam keadaan kondisi yang baik, baik dari sisi kesehatan, baik juga dari sisi ekonomi, baik dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara rahimakumullah, saat ini kita akan berbicara dua hal yang sangat mendasar bagi kita umat Islam, yakni harakatul haddamah dengan harakatul irtidad. Harakatul haddamah ini yakni gerakan-gerakan yang justru meluluh lantakkan, meruntuhkan sendi-sendi nilai-nilai yang menjadi keagungan daripada Islam. Nilai-nilai yang diwariskan oleh baginda Rasulullah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah itu dua bentuk wahyu yang ia terima. Pertama, Al-Qur'anul Karim yang redaksinya, pemahamannya semua berasal dari Allah. Tetapi wahyu juga yang kedua itulah hadis atau sunnah yang berasal dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya itu pun wahyu dari Allah. Sebab ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak akan pernah berbicara kecuali pembicaraan itu berdasarkan wahyu dari Allah. Sehingga dalam pandangan para ulama, hadis itu pun merupakan hal, ajaran, kata, perbuatan yang diteladankan oleh baginda Nabi, tapi itu semuanya berasal juga dari kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk berpegang teguh dengan nilai-nilai kebenaran yang berasal dari Allah dan berasal dari baginda Nabi. Nah, harakatul haddamah ini merupakan gerakan-gerakan yang secara langsung maupun tidak itu justru memiliki aktivitas pengembangan pemikiran yang justru merusak tatanan nilai yang sudah begitu rupa, begitu matang, begitu mantap, begitu benar berasal dari Allah dan Rasul. Saya ingin sampaikan ada beberapa gerakan al-haddamah yang memang berasal dari zaman baginda Nabi sudah ada, terus kemudian zaman para sahabat muncul,
kemudian pengaruhnya masih ada sampai sekarang. Saya ingin sampaikan hanya beberapa saja, karena kesempitan waktu tidak mungkin kita bicarakan semuanya. Yang pertama, apa yang kita kenal dengan kelompok Khawarij. Ya, kelompok Khawarij ini, saudara-saudara rahimakumullah yang saya muliakan, adalah kelompok yang muncul di zaman Ali bin Abi Thalib pada saat terjadi perkembangan politik yang membawa pertentangan antara Ali dengan Muawiyah, sehingga terjadi apa yang kita kenal dengan perang Siffin saat itu. Nah, disitulah Muawiyah menawarkan bertahkim, ya, menempuh jalan damai dengan bertahkim kepada Quran, Al-Quranul Karim. Tawaran dari kelompok Muawiyah. Ali bin Abi Thalib sebagai seorang yang sangat bijak, beliau justru melihat supaya jangan terjadi pertumpahan darah yang berkepanjangan antar umat, maka beliau menerima tahkim yang ditawarkan oleh Muawiyah, sehingga dengan ini maka berarti Ali siap berdamai dengan Muawiyah. Nah, inilah yang memicu munculnya Khawarij. Sebab apa? Khawarij ini sangat tidak mau kalau ada damai antara Ali dan Muawiyah. Ya. Dan kemudian siapapun yang terlibat dalam tahkim yang ditawarkan oleh Muawiyah dan disetujui oleh Ali, siapapun yang terlibat itu dianggap kafir, termasuk pengkafiran terhadap Ali, Muawiyah. Dan juga kebetulan Aisyah, Zubair, Talhah, Abdullah bin Abbas itu para sahabat yang sangat-sangat dekat dengan baginda Nabi. Aisyah zaujatun Nabi, Ummul Mukminin. Abdullah bin Abbas seorang anak muda di zaman Nabi, sudah alim, ahli tafsir. Zubair, Talhah itu sahabat-sahabat yang sangat dekat dengan baginda Nabi. Tapi karena berada di pihak Ali, artinya menyetujui pola berfikirnya Ali, ya terlepas kita dari apa yang terjadi setelah tawaran itu disepakati oleh Ali. Tapi niatan yang begitu mulia dari Ali untuk tidak sampai terjadi pertumpahan darah yang berkepanjangan, maka tahkim yang ditawarkan itu diterima oleh Ali. Nah, dengan dasar inilah kaum Khawarij itu mengkafirkan termasuk Ali, Aisyah, Talhah, Zubair. Nah, ini yang terjadi di zaman itu. Nah, kemudian mereka sosialisasikan pemikiran itu. Mereka sosialisasikan pemikiran pengkafiran kepada, padahal mereka dari sisi amaliyah mereka itu adalah banyak ahli ibadah. Bahkan ada sabda baginda Nabi yang mengatakan, kalau kamu akan bersama mereka, kamu akan merasa sedikit ibadah kamu ketimbang ibadah mereka. Kamu akan merasa sedikit bacaan Qur'anmu ketimbang bacaan Qur'an mereka. Jadi mereka akan tampil dengan tampilan yang lebih saleh, yang lebih taat, yang lebih zuhud. Itu tampilan mereka. Dan ternyata baginda Nabi sudah memprediksi akan muncul orang-orang semacam itu. Sehingga para ulama, begitu muncul Khawarij, dilekatkan oleh para ulama, yang dimaksud oleh baginda Nabi itu adalah kelompok Khawarij ini. Ini yang bisa kita lihat dari perkembangan Khawarij. Orang yang pertama memunculkan pemikiran-pemikiran yang terkait dengan Khawarij ini adalah Abdullah bin Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dialah sebagai otak penggerak daripada kelompok Khawarij. Namun satu hal yang bisa kita ambil sebagai sebuah gerakan hadamah yang bisa saja bermunculan di masa berikutnya. Jadi pengaruh pemikiran semacam itu akan ada, di mana kalau seseorang kemudian cepat sekali melakukan takfir terhadap sesama muslim, itu bagian daripada pengaruh Khawarij.
Ya, mereka berpandangan bahwa semua orang yang berdosa besar itu adalah kekal di dalam neraka alias kafir. Ini pandangan mereka. Jangankan umat Islam yang awam, yang biasa-biasa, para sahabat baginda Nabi, bahkan salah seorang istri baginda Nabi, mereka kafirkan. Sehingga mereka katakan ahlul kabair min ashabi jahannam. Ya, jadi orang-orang yang yang kontra dengan mereka, mereka katakan sebagai orang yang berdosa besar, sehingga kemudian kata-kata ini dikembangkan menjadi semua pelaku dosa besar. Nah, ini yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah. Oleh sebab itu saat ini bisa muncul gerakan takfir. Ya, dulu ada gerakan Inkarus Sunnah sekitar tahun 70-an. Ya, nah ini sebagai bagian daripada bentuk pemikiran Khawarij masa kini. Saudara-saudara rahimakumullah, jadi mempelajari perkembangan pemikiran dari Khawarij patut kita jadikan mengambil hikmah daripadanya, bahwa jangan pernah ada pengkafiran terhadap sesama sekalipun dia termasuk ahlul kabair, kecuali mereka yang mengkafirkan para sahabat, jelas kafir. Ya, sehingga para ulama sepakat mengkafirkan Khawarij. Karena apa? Mereka mengkafirkan orang-orang yang begitu dekat dengan baginda Nabi, istri Nabi dan beberapa sahabat-sahabat utama. Nah, ini jadi sebab itulah takzim kepada para sahabat itu harus terus kita tumbuhkan. Sebab bagaimanapun ya, para sahabat itu adalah generasi pertama yang menerima Islam dari baginda Nabi, yang kemudian dari merekalah kemudian Islam diterima oleh para tabi'in, kemudian sampai kepada tabi'in, sampai kepada tabi'ihim ila yaumiddin, sampai kita bersama. Nah ini, jadi tidak bisa diremehkan posisi para sahabat. Bahkan dalam pandangan para ulama fikih, bahwa para sahabat itu termasuk kelompok imam mujtahid mutlak. Ya, termasuk pada mujtahid mutlak para sahabat itu. Sebab apa? Mereka tidak akan terjadi perbedaan pemikiran dengan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saudara-saudara rahimakumullah. Jadi mari kita lihat Khawarij sebagai satu kelompok hadamah yang dulu hidup di zaman Ali, ya, kemudian pengaruhnya dalam bentuk yang berbeda. Ya, bentuknya bisa saja ada aliran yang takfir dan lain sebagainya, dan atau meremehkan posisi para sahabat ya sebagai orang-orang mulia setelah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku rahimakumullah, ya bisa saja terjadi ya pengaruh daripada pemikiran Khawarij dan menemukan bentuknya saat ini dengan mencoba untuk mengkritisi pemikiran-pemikiran yang berasal daripada para sahabat. Para sahabat memang terjadi perbedaan-perbedaan pandangan, ikhtilaf di antara mereka, tetapi tetap tidak pernah keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau terjadi perbedaan pandangan para sahabat, itu justru perbedaan. Kalau terhadap ayat Al-Quran, perbedaan terhadap penafsiran ayat Quran. Kalau terhadap hadis, karena perbedaan saat bertemu dengan Nabi. Ada pada satu saat Nabi mengeluarkan satu pernyataan di mana para sahabat tidak hadir, ya, kemudian belum berkomunikasi, yang ini sudah terjadi penyebaran ungkapan pernyataan baginda Nabi yang ini, disinilah terjadi potensi perbedaan-perbedaan pandangan para sahabat terdahulu. Jadi tidak bisa dinafikan, tetapi tidak bisa kemudian dianggap perbedaan-perbedaan yang terjadi pada para sahabat itu sebagai satu peluang untuk melihat berbagai kelemahan-kelemahan yang terjadi pada para sahabat. Ini yang kita khawatirkan, sehingga Khawarij bisa menemukan bentuknya setiap waktu dan setiap kurun. Yang kedua, Syiah, ya, Syiah pengertian awalnya adalah al-atba' wal a'wan. Ya, ini orang-orang yang
mengikuti dengan setia, ya, orang yang saling bantu dengan setia kawan yang begitu tinggi, ya, itu arti awal daripada Syiah. Tetapi kemudian Syiah ini menjadi sebuah gerakan yang muncul, ya, pada saat terjadi pembunuhan terhadap Uthman. Terjadi pembunuhan terhadap Uthman, ya. Kelompok yang mau membela Uthman itu justru menuduh karena Ali tidak segera memberikan satu pengadilan keputusan terhadap pembunuh Uthman, maka mereka mencurigai Ali, naudzubillah min dzalik, ya. Sehingga itulah karena mereka melihat yang menyerang Ali ini luar biasa, muncul Syiatu Ali, ay atba'u Ali. Jadi orang-orang yang setia kepada Ali, muncul semangat emosional membela Ali. Tetapi kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang munafik, kalangan orang-orang yang sudah berinteraksi pemikiran dengan Abdullah bin Ubay. Kemudian ini menjadikan kesempatan untuk mengobok-obok umat Islam yang sudah berada di dalam ukhuwah Islamiyah yang begitu kuat. Akhirnya muncullah Syiah sebagai sebuah gerakan. Dicari-carilah berbagai macam dalil, ya. Diketemukanlah satu saat Ali pernah bertanya kepada baginda Nabi, ya, pada saat turun ayat innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Begitu ada kata-kata di akhir ujung ayat itu ulaika hum khairul bariyah, mereka bertanya, ya Rasulullah, man khairul bariyah? Siapa itu khairul bariyah itu? Kata Rasul menurut riwayat itu anta wa syi'atuka, engkau bersama syiahmu. Padahal syiah itu pengertiannya adalah golongan yang setia mengikuti kebenaran, yang pada saat itu semua para sahabat adalah orang-orang yang termasuk ahlul haq, ya, ahlul haq. Jadi kalau dikatakan dalam pengertian konteks hadis ini, Syiatu Ali itu orang-orang yang setia terhadap kebenaran yang berada ditegakkan oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi bukan kemudian menjadi dalil memunculkan Syiah yang menempatkan Ali di atas para sahabat yang lain. Bukan kemudian menjadikan Ali, ya, dialah orang yang paling berhak menjadi khalifah. Ini sehingga apa kata mereka, semua Abu Bakar, Umar itu adalah orang-orang yang merebut kekuasaan secara tidak benar. Sebab yang berhak menjadi khalifah itu adalah Ali, termasuk Uthman. Sangat semua tidak berhak menjadi khalifah. Sebab pandangan mereka, ya, Rasulullah itu justru mengamanahkan kepemimpinan itu kepada Ali. Ali kepada Hasan, Hasan kepada Husain, sampai kepada Imam 12 yang mereka yakini, yang sampai yang terakhir itu adalah Ali ibni Muhammad al-Mahdi, ya, Muhammad al-Mahdi, ya, Muhammad Hasan al-Mahdi. Nah, jadi mereka melihat bahwa tidak boleh keluar kepemimpinan umat itu dari 12 itu. Jadi Ali sudah mengamanahkan kepada Hasan, Hasan kepada Husain, Husain kemudian kepada berurut-urut sampai kepada disebut Imam 12 itu. Yang terakhir adalah Muhammad bin Hasan al-Mahdi. Nah ini, dan mereka melihat, ya, hanya mereka itulah orang-orang yang berhak memimpin umat ini. Sedangkan khalifah, khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, ya, itu adalah orang-orang yang merebut kekuasaan yang sebenarnya kekuasaan itu untuk Ali. Ini awal kemunculan Syiah. Ini pun tidak lepas daripada apa yang direkayasa, ya, pemikiran seperti itu diperbesar oleh kelompok kalangan munafik, sehingga ini yang harus kita garis bawahi. Kemudian Syiah ini menjadi sebuah gerakan hadamah sampai hari kiamat, ya. Mereka eksis
lebih-lebih setelah terbentuknya negara yang sudah dideklarasikan sebagai sebuah negara Islam. Sebenarnya Iran itu bukan negara Islam, tapi negara Syiah dengan sistem imamah yang dia berkeyakinan bahwa imam terakhir yaitu Al-Mahdi itu adalah imam yang terakhir yang hidup sepanjang masa. Ya, ini keyakinan mereka. Ya, jadi pengkafiran terhadap Abu Bakar, terhadap Umar, Uthman, ini juga dilakukan oleh kelompok Syiah sampai saat ini. Kalau saudara-saudara berkesempatan, mudah-mudahan umroh atau haji, itu kita akan melihat ada, kalau yang perempuan itu rata pakai pakaian hitam, ya, cadar hitam, semuanya hitam, dan mereka tidak mau masuk. Kalau yang laki, mereka cukup berziarah di luar. Kalau perempuan itu muslimat, itu ada bagiannya untuk bisa sampai ke tanah Raudhah, itu ada bagiannya, ya. Kemudian yang laki, ya, mereka hanya sampai di luar saja. Kenapa? Itu kalau ditanya, apa keyakinan mereka kok tidak mereka masuk ke Masjid Nabawi? Karena apa? Berhala ada di situ. Yang dimaksudkan berhala itu adalah Abu Bakar dan Umar. Karena baginda Nabi di makam itu berdampingan, didampingi oleh kedua sahabat beliau di dalam pemakamannya. Ya, baginda Nabi terlebih dahulu, kemudian disusul Abu Bakar, kemudian disusul Umar. Dan pemakamannya pun begitu dekat. Begitu dekat. Jadi berurut-urutan. Rasulullah dimakamkan, kemudian Abu Bakar, kepala Abu Bakar berada sejajar dengan pundak baginda Nabi. Meninggal Umar ibn al-Khattab, dimakamkan dengan posisi kepala Umar ibn al-Khattab sejajar dengan pundak Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Begitulah, itu memberi makna begitu dekatnya Abu Bakar dan Umar, ya, dan ia sebagai khalifah pertama dan kedua, Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Sampai Nabi katakan addu alaiha bil nawajid. Jadi sunnah Khulafaur Rasyidin itu pegang mereka semua, ya, termasuk Ali. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah 4 itu tidak bisa dipisah, itu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sebaliknya Syiah yang dia pegang hanya Ali, ketiga orang itu adalah pengkhianat, kafir. Abu Bakar, Umar itu adalah pengkhianat. Nah, inilah apa yang perlu kita cermati dari Syiah ini. Syiah ini merupakan gerakan yang memang, ya, lahir dimotori setelah di zaman kekinian saat ini oleh kalangan intelektual, ya, yang cerdas-cerdas, ya, sehingga buku mereka menjadi rujukan, ya. Padahal tidak lepas itu daripada upaya bagaimana mendakwahkan Syiah. Kalau di Indonesia, terbuka kita katakan, seorang tokohnya Jalaluddin Rahmat, itu seorang sarjana yang cerdas, yang bisa masuk di lembaga legislatif melalui PDIP dan memanfaatkan kesempatannya berada di lembaga legislatif DPR pusat untuk tidak sedikit menggunakan kesempatan, ya, turun ke daerah mensosialisasikan atau menyebarkan buku Syiah. Ini, jadi Syiah itu sampai saat ini di semua daerah. Lebih-lebih satu hal saya persingkat penjelasan terhadap Syiah ini. Yang sangat berbahaya pada Syiah ini, apa yang sangat terkait dengan moral. Kalau orang yang tidak beragama melihat satu hal yang sangat prinsip dalam Syiah, tapi itu merupakan suatu pembenaran terhadap dosa bagi kita, kali itu dilakukan, ya, itu justru bagi orang yang tidak beragama sangat menarik. Sebab apa? Bisa melakukan hubungan seksual secara halal dalam pandangan Syiah, sehingga mereka banyak masuk Syiah karena terlihat, ya, ada melihat hubungan seksual yang dihalalkan oleh Syiah itu. Itulah yang kita kenal dengan kawin mut'ah. Para ulama melihat, ya, praktik kawin mut'ah oleh Syiah ini betul-betul sangat berbahaya,
Saya bisa sebutkan beberapa saja. Ada yang disebut dengan mut'atut tajribah, ya, yakni perkawinan dengan kontak, ya, tetapi lebih bersifat coba-coba. Ya, kalau dia akan sesuai bisa terus, kalau tidak sesuai dalam masa tertentu bubar. Itu, ya, itu satu. Jadi boleh kawin kawin coba-coba, melakukan eksperimen terlebih dahulu. Dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah, kenapa Cina buta istilah kita, ya, atau berdasarkan hadis, ya, la'anallah al-muhallil wal muhallalah, Allah melaknat lelaki yang menjadi jalan untuk menghalalkan. Artinya seorang perempuan yang sudah dalam talak bain kubra, talak 3, dia baru boleh kembali kepada suaminya dirujui kalau dia kahwin dulu dengan lelaki lain. Nah, lelaki lain ini bisa dengan permintaan dari mantan suami membidak dia untuk kawin mut'ah, kawin sementara. Cuma di kalangan kita tidak dikatakan kawin mut'ah, ya, cuma kawin lebih bersifat menjadi jalan menghalalkan kembalinya suami pertama kepada istri. Proses muhallil wal muhallalah. Kalau dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'i itu dosa besar. Itu Cina buta itu. Ya, sebab sama dengan mut'ah. Jadi ilat dosa besarnya itu karena dia sama dengan mut'ah. Ya. Tapi kalau diucapkan kontrak perkawinan itu dalam akad tidak sah. Ini dalam pandangan fikih Syafi'i. Tidak sah kalau diucapkan dalam akad. Tetapi kalau tidak diucap dalam akad batasan waktu itu berdosa besar. Sebab apa? Ilatnya karena itu sama dengan Syiah, kawin dalam masa tertentu. Kemudian ada al-mut'ah min ajlil injab, kawin mut'ah karena ingin punya anak. Jadi ingin punya anak, seorang yang sudah bersuami istri itu kemudian cari perempuan-perempuan yang dilihatnya subur, kemudian kawin sekedar untuk melahirkan anaknya. Nah, ini sangat-sangat tidak dibenarkan, ya. Kemudian ada yang lebih jelek lagi, ya, dan ini dilaksanakan sampai saat ini oleh Syiah di Iran. Al-mut'atul jama'iyah. Mut'ah dilakukan oleh lelaki yang banyak. Jadi mereka bisa berkumpul lelaki-lelaki untuk menggauli seorang perempuan. Ini, ya. Jadi itu Syiah, ya. Ada lagi termasuk penghalalan kawin sejenis. Itu dibenarkan di dalam perkawinan Syiah, masuk dia di dalam mut'ah, ya. Jadi ada lagi yang lebih lucu, zawajul mubarakah, perkawinan sekedar mengambil berkah. Jadi orang yang dia pandang, makanya mulah-mulahnya itu boleh-boleh saja melaksanakan kawin mut'ah, dan si perempuan rela sekedar untuk mengambil berkah. Dan lagi yang sangat tidak dibenarkan, ya, menerapkan ayat Al-Quran ta'addud, ya, ta'addud, poligami, ya, dengan menerapkan penafsiran yang terlalu jauh dari penafsiran yang benar. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Waw itu menurut mereka waw limutlaqil jama'. Jadi dikumpulkan. Jadi lelaki boleh kawin 2, 3, jadi 5, dan 4 jadi 9. Jadi boleh itu. Jadi ini sebuah contoh bagaimana Syiah dalam persoalan seksual, ya. Seseorang, ada juga yang perkawinan Islam mereka mut'ah juga. Seseorang yang mau musafir setahun, sebulan atau seminggu, kemudian dia ingin terjaga keselamatan istrinya, bisa dia titip kepada keluarga, bisa dia titip kepada sahabat. Selama titipan itu boleh dipakai dengan perjanjian, ya, dengan perjanjian. Jadi perjanjian mereka bisa hanya untuk bermesra-mesraan sampai kepada perjanjian bisa melakukan hubungan seksual selama si suami belum pulang.
Ini betul-betul hadamah, betul-betul menghancurkan tata nilai. Dan saat ini mereka giat, mereka memberikan bonus luar biasa, menjanjikan pahala besar di sisi Allah, dan juga bonus materi apabila seorang gadis Syiah mampu menggait seorang pemuda saleh untuk menjadi bagian dari mereka. Ya, dan menurut media yang kita baca, ya, dan juga beberapa kenyataan, ada seorang anak muda Syiah yang keluar dari Syiah. Sebab apa? Dia terpaksa mut'ah bersama saudara kandungnya. Sebab apa? Mut'ah diperbarui teknisnya. Masuk ke dalam sebuah gedung, dipadamkan lampu, saling pilih tanpa saling lihat. Akhirnya tidak sedikit ada yang kemudian membuktikan dengan cincin. Dia coba pasangkan, siapa yang merasa tadi malam saya pasangkan cincin sebelum bergaul. Itu kata yang laki, dipasangkan cincin malamnya. Setelah dia di dalam pertemuan, setelah mut'ah itu, angkat tangan, ternyata adiknya. Disitulah kemudian dia keluar dari Syiah. Tidak sedikit juga, ya, seorang ibu yang muncul rasa keberatannya kepada ajaran Syiah. Karena apa? Ada tokoh agamanya yang mereka sebut mullah, justru mut'ah dengan dia, dengan ibu. Besok anaknya lahir sebagai gadis, mut'ah lagi dengan anaknya. Dan itu bagi Syiah halal saja. Na'udzubillah, kita perlu sampaikan hal ini secara rinci, ya, supaya generasi yang akan datang, generasi muda kita jangan cepat terjebak dengan penghalalan kebebasan seks, dengan kedok ajaran agama yang mereka sebut Syiah, yang mereka adalah Syiah. Mereka katakan ini ajaran Islam. Nah ini, jadi inilah beberapa hal yang terkait. Dan terakhir tentang Syiah ini sudah disepakati oleh para ulama. Ya, saya kemukakan di sini pandangan para ulama. Imam yang empat, Imam Abu Hanifah. Apa kata beliau? Kafir man angkara khilafata Abi Bakrin wa Umar. Kafir orang yang mengingkari kesahan kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Ya, sementara orang Syiah menganggap tidak sah. Imam Malik juga begitu. Kafir orang yang mencaci maki para sahabat. Ya. Jadi Imam Malik secara tegas, semua orang yang mencaci maki para sahabat itu adalah kafir. Syiah, salah satu doktrin mereka itu adalah harus berani dan siap mengkafirkan semua sahabat-sahabat besar, Khulafaur Rasyidin. Jadi hanya Ali yang mereka akui. Imam Ahmad bin Hanbal juga berpandangan, ya, bahwa menganggap para sahabat, ya, itu dalam kondisi salah semuanya, berlepas tangan dari apa yang dikatakan mereka merupakan kesalahan para sahabat. Ya, nah sehingga Imam Ahmad mengatakan kekufuran terhadap orang yang seperti itu, lebih-lebih sampai kepada mencaci maki Ummul Mukminin Aisyah. Ya. Terakhir Imam Asy-Syafi'i sendiri, beliau katakan secara tegas, lam aro ahadan asyadda bizur minar Rafidah. Saya tidak pernah melihat adanya kelompok yang lebih sangat dustanya, lebih sangat jahatnya dustanya daripada Syiah Rafidah. Nah ini saya kira, jadi kalau saat ini semua kita harus melihat Syiah sebagai harakatul hadamah di Indonesia. Yang ketiga, yang sangat berbahaya, ini terutama kalangan terpelajar, intelektual. Disinilah saya ingin katakan terlebih dahulu, semua umat Islam berkewajiban ngaji. Ya, di dalam satu ungkapan baginda Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, wa fi riwayatin muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu merupakan fardu bagi muslim lelaki dan muslim perempuan. Nah, apa yang wajib dituntut ditafsirkan oleh para ulama, antara lain Imam Az-Zarnuji
Apa kata beliau? La yuftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmin. Tidak diwajibkan untuk menuntut semua ilmu, tapi yang dituntut kepada mereka itu adalah usuluddin wal fikhi. Ilmu yang terkait dengan akidah dan fikih. Akidah itu sangat-sangat penting. Nah, wajib seorang muslim begitu balik, bahkan sebelum balik, yang wajib diajarkan oleh seorang bapak, ibu, atau sekolah, itu adalah akidah. Bahkan sebelum balik sudah dipersiapkan. Fikih yang terkait dengan fardu ain, salat, puasa, dan seterusnya. Nah ini saudara-saudaraku rahimakumullah, sehingga kalau tidak ada ilmu yang terkait dengan usuluddin, akidah, cepat sekali akan terbawa oleh arus pemikiran. Sebab apa? Tidak sedikit dimotori oleh kalangan-kalangan sarjana, ya, apa yang kita kenal dengan sekulerisme, ya, pemikiran sekuler, ya, itu baik di barat, ya, di barat taruhlah muncul beberapa apa yang kita kenal dengan ahli ketimuran, orientalis, ya, orang barat yang ahli Islam, ya, dan ada yang memang jujur mencari kebenaran Islam, ya, kemudian dia coba melakukan klasifikasi terhadap hadis sehingga muncul ada al-mufahrasat bil hadis. Itu disusun oleh orientalis. Karena apa? Ingin mencari ada ndak yang bertentangan secara kontradiktif antara satu sabda Nabi dengan sabda Nabi yang lain. Ternyata mereka dia tidak dapatkan. Yang ada itu adalah urut-urutan di mana yang satu diperbarui oleh yang belakangan. Kalau dalam istilah kita ada mansuh, ada nasih. Tetapi yang bertentangan itu tidak ada. Dalam sebab dia lihat periode turunnya hadis itu, kapan disabdakan. Nah, ini yang jujur. Tetapi sayangnya menurut informasi justru belum masuk Islam sudah diambil hayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian orientalis ini yang ahli dalam Islam, tetapi bukan untuk beriman. Ada yang sekedar untuk mencari berbagai kesalahan Islam, sehingga muncullah dukungan kuat dari kalangan orientalis itu, ya. Di dalam negeri kita di Indonesia bermunculan kalangan sekuler. Intinya gerakan sekulerisme ini adalah bagaimana memisahkan antara agama dengan duniawi. Nah, para ulama kita secara tegas, ya, bahwa antara sekulerisme dengan Islam tidak akan pernah memiliki tempat berpijak yang sama. Ya, artinya tidak akan pernah bisa bersama. Maaf, saudara-saudara rahimakumullah, kita harus hati-hati terhadap sekulerisme ini, ya. Kemudian yang kedua yang berkembang, liberalisme, kalangan liberal, berawal dari liberal yang muncul pada saat revolusi Prancis, di mana revolusi Prancis itu ingin melakukan upaya pembebasan, ya, terhadap pengaruh feodalisme, di mana rakyat yang biasa justru menjadi tidak bermakna dalam kehidupan bernegara sebagai sebuah bangsa, sehingga kalangan feodalisme inilah yang kuat. Disitulah muncul bagaimana memberikan pemikiran yang bebas untuk tidak terikat oleh apa yang sedang terjadi, sehingga muncullah revolusi Prancis. Nah, pada abad 18, tetapi itu kemudian menyebar, menggugah, mengilhami adanya upaya melihat Islam ini sebagai sebuah agama yang memiliki ajaran yang bersifat absolut, yang mengekang pemikiran orang, ya. Jadi begitu dia melihat Islam merupakan ajaran yang justru mengekang pemikiran orang, lebih-lebih dengan rukun iman yang 6, beriman kepada qadar, beriman kepada yaumul akhir, itu membuat kita tidak berkutik, kata mereka, ya, sedikit-sedikit ini takdir Allah. Padahal kalau dia telusuri ajaran yang dikembangkan oleh para ulama, ya, itu tidak akan sampai pernah seseorang itu
tidak mau berjuang, berusaha. Tidak akan pernah kalau dia kajiannya bagus. Ya, sebab apa? Antara usaha merupakan sebuah kewajiban yang sesuai dengan kapasitas sebagai manusia. Ya, persoalan takdir itu persoalan Allah yang abstrak yang kita tidak tahu. Nah ini, jadi justru tidak sedikit kalangan liberal ini berpandangan bahwa takdir justru merusak kebebasan orang mengembangkan pemikiran, mengembangkan usaha-usaha di dalam bidang peningkatan kesejahteraan. Oleh sebab itu takdir ini harus diabaikan. Nah, antara sekulerisme yang intinya adalah memisahkan antara agama dengan dunia. Dunia diurus secara duniawi. Tidak perlu agama ikut campur di situ. Persoalan negara biarkan, itu kewenangan pemimpin sebuah negara dengan tokoh-tokohnya tanpa harus diilhami oleh ajaran agama, sehingga agama harus jauh dari kehidupan bernegara. Nah, Indonesia saat ini sedang berkembang pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya, liberal juga berkembang, sehingga tidak sedikit kemudian pemikiran-pemikiran yang bebas, tidak lagi melihat Quran sebagai sesuatu yang absolut karena nilai kebenaran. Nilai kebenaran Allah, kebenaran yang absolut, kebenaran yang bersifat mutlak. Tetapi ada ayat-ayat yang silahkan ditafsirkan. Tetapi penafsiran itu dulu kembali kepada penafsiran baginda Nabi. Nah, dalam mengimplementasikan ajaran agama, di situ tidak bisa lepas dengan apa yang ada di dalam nas-nas Al-Quranul Karim, tetapi tidak kemudian menjadikan umat ini terkungkung tanpa bebas berusaha. Sehingga apa yang terjadi, ya, sistem riba yang dulu di zaman Nabi sudah stop riba di tengah-tengah umat Islam, ya, baik riba nasi'ah, riba al-fadli, riba al-qardi, itu sudah tidak ada di zaman Nabi. Itu sebab itu produk Yahudi. Tapi kemudian masuk. Sekarang setelah masuk, mulai diimplementasikan sistem syariah, tidak sedikit sarjana barat yang tertarik dengan sistem syariah. Nah ini, jadi pemikiran sekuler itu adalah pemikiran yang mau mengeluarkan umat Islam dari keyakinan yang sebenarnya. Ini liberal mau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kondisi yang dia ingin arahkan, ke kondisi yang bagaimana, dan sesuai dengan pikiran mereka. Padahal Allah katakan, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ini tidak bisa kita berpanjang kata karena persoalan waktu. Cuma yang saya ingin ingatkan adalah kalau kita berbicara soal Islam, Islam itu mencakup berbagai aspek kehidupan kita. Syamil, kamil, mutakamil, yakni universal. Ia memberikan panduan kepada kehidupan secara individual, sebagai sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah masyarakat, sebagai sebuah bangsa. Islam memberikan ajaran yang begitu lengkap. Ya, terkait persoalan ekonomi, fiqhul muamalah, kalau diwujudkan, masya Allah, akan menjadi sebuah sistem yang lebih menjamin keberkahan dalam kehidupan. Sebab apa? Sangat anti kepada penipuan, sangat anti kepada sistem riba, sangat anti kepada merugikan pihak lain di dalam pengembangan bisnis. Ini, nah, kalau kita kembali kepada ajaran Islam, tentu tidak punya tempat sekulerisme dan liberalisme ini. Terakhir terkait dengan gerakan Haddamah ini adalah komunis. Masya Allah, komunis. Berbagai informasi saat ini bisa kita lihat jelas sekali keberadaan komunis di dalam kehidupan berbangsa. Sudah sudah nyata, bukan reka-reka keberadaan komunis ini. Catatan yang diinformasikan tentu oleh berbagai kalangan yang terus mencermati, sudah berada di lembaga parlemen, ikut memutuskan berbagai keputusan yang terkait dengan kehidupan berbangsa. Saat ini muncul apa yang kita kenal dengan RUU HIP, rancangan undang-undang haluan ideologi
Pancasila. Ya, jadi RUU HIP. Dalam kajian para tokoh kita, tentunya tokoh-tokoh politik kita memberikan sebuah informasi syarat dengan ide-ide untuk bangkitnya kembali komunis. Sehingga alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia secara keseluruhan, seluruh provinsi sepakat untuk menolak RUU HIP ini. Mudah-mudahan pemerintah, dalam hal ini presiden, bisa melihat sebuah kenyataan apa yang berkembang di tengah masyarakat kita. Sehingga kalau sampai RUU HIP dijadikan undang-undang dengan tidak dicantumkannya TAP MPRS yang dulu yang membubarkan komunis, itu tidak dicantumkan. Itulah alasan PKS kemudian menolak, satu-satunya fraksi di DPR yang menolak RUU HIP menjadi undang-undang dan menolak dia untuk diangkat, diajukan dalam bahasan itu adalah fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Nah, mudah-mudahan sekalipun secara fraksi, ya, mereka kelihatan yang 8 fraksi itu bersama, ya mudah-mudahan umat Islam yang ada di semua partai itu sadar, sehingga tidak jor-joran kemudian mensahkan RUU itu menjadi undang-undang. Sebab apa? Itu merupakan peluang yang sangat dinantikan oleh komunis untuk bangkit kembali. Sebab apa? Tidak tercantumnya TAP MPRS yang membubarkan komunis terdahulu. Ini yang sangat harus menjadi pemikiran kita bersama. Sehingga umat Islam tidak bisa buta, tidak bisa tidak mengikuti perkembangan politik saat ini. Ya, supaya apa? Apa yang perlu kita persiapkan untuk masyarakat kita. Sebab apa? Ini merupakan upaya sejak beberapa periode pemilu. Masuklah kader-kader komunis di lembaga-lembaga kepartian. Sehingga apa yang terjadi? Mereka berjuang lewat lembaga legislasi. Sehingga kalau ini yang terjadi, maka komunis akan betul-betul eksis kembali. Na'udzubillah min dzalik. Semoga pemerintah, dalam hal ini Jokowi, melihat keputusan Majelis Ulama se-Indonesia itu merupakan cermin daripada sebuah keyakinan, akidah yang begitu kokoh daripada umat Islam yang direpresentasikan oleh Majelis Ulama, sehingga berpikir untuk menjadikan dia sebagai undang-undang. Semoga partai-partai, fraksi-fraksi yang ikut menggolkan, ikut berjuang sampai lahir sebagai inisiatif DPR RUU ini, semoga mereka diberikan kesadaran oleh Allah segera bertobat. Itulah yang terkait dengan harakatul haddamah yang terjadi di Indonesia kita ini. Yang terakhir, ini tidak bisa lepas kaitan ini dengan harakatul haddamah kemudian dengan harakah yang juga sangat berbahaya. Itulah yang kita sebut dengan harakatul irtidad, ya, gerakan pemurtadan. Apa ada gerakan pemurtadan? Jelas ada. Kita sebagai lembaga, ya, dakwah, yakni Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, itu punya bukti, punya berbagai informasi yang terkait dengan adanya kristenisasi, dengan adanya upaya pemurtadan. Lebih-lebih kalau kita di NTB, yang jelas yang kita cermati itu adalah apa yang terjadi di KLU pada saat musibah gempa, ya, tidak sedikit menunggangi dengan apa istilah kemanusiaan, memberi bantuan, tapi tidak sedikit yang kemudian menungganginya dengan kristenisasi, sehingga pemurtadan ini merupakan satu upaya yang terus hidup. Dan Allah sudah peringatkan kita. Peringatan ini bukan berarti kita harus berhadap-hadapan sebagai sebuah pertentangan, ya, sebagai sebuah pertentangan yang membawa peperangan antar saudara sebangsa, tidak. Tetapi umat Islam supaya waspada, ya, dan supaya pihak-pihak yang dihitab di dalam Al-Quran, Al-Yahud dan Nasara, berfikir, lan tardo angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum.
tidak akan ridha orang Yahudi dan orang Nasrani. Baru akan ridha kalau kalian mengikuti agama mereka. Ini penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maaf, berbeda satu saja saya contohkan kepada kita bersama, bagaimana Islam, bagaimana Kristen, bagaimana Yahudi di dalam melihat orang lain yang tidak seagama. Mari kita lihat, saudara-saudaraku, di dalam masalah zakat, yang diberikan zakat adalah al-mu'allafati, al-mu'allaf, yakni orang yang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Itu yang mendapatkan bagian daripada zakat, yang menjadi mustahik, ya, mu'allaf secara tegas dalam Al-Quran. Tidak ada satupun ayat, hadis yang mendorong umat untuk mengalokasikan zakat dan sedekah untuk menarik orang non-muslim menjadi muslim. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Setelah orang berzakat, baru yang diberikan zakat itu yang baru masuk Islam. Sebab apa? Ya, kenyataannya begitu masuk Islam mereka dibenci oleh keluarga mereka. Mereka tidak diberikan usaha lagi. Kalau mereka dia maaf, kalau dia berdagang, bosnya orang Kristen, itu otomatis dia dipecat. Nah, melihat ini, maka Allah sangat bijak dalam Al-Quran, diberikan satu bagian khusus, mu'allaf. Dan alhamdulillah, ya, gerakan pembinaan mu'allaf ini terus berjalan, ya. Nah, tetapi tidak pernah ada dana bagian zakat, bagian sedekah yang diperuntukkan untuk menarik orang non-muslim menjadi muslim. Tidak pernah ada. Persoalan dakwah, Islam juga mengharuskan kita berdakwah. Tetapi berdakwah, pengertian bil hikmati wal mau'izatil hasanah itu menjadi pegangan. Tidak akan pernah, ya, berdakwah secara serampangan, ya, menarik orang-orang yang sedang dalam kesalehan keagamaannya. Ya, kita melihat apa yang menjadi SK Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri yang terkait dengan penyebaran agama, itu menjadi pegangan yang bijak sehingga umat Islam pegang itu. Kita Dewan Dakwah berpegang dengan itu. Ya, sebaliknya teman-teman kita dengan berbagai cara. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh non-muslim untuk pemurtadan ini yang harus kita waspadai. Pertama, tidak segan-segan melalui perkawinan. Tidak segan-segan, baik laki mereka, perempuan muslimat, itu yang sangat mereka harapkan. Atau mereka yang perempuan, laki muslim, itu boleh-boleh saja melepas agamanya untuk kepentingan perkawinan, nanti dia digeret. Itu dibenarkan dalam Islam. Tidak boleh berdakwah dengan cara seperti itu. Haram hukumnya. Ya, umat Islam akan berdakwah umpamanya kepada non-muslim, mau sampai masuk dulu, murtad dulu, kemudian tidak ada dalam Islam. Sebaliknya dalam agama yang lain itu sah-sah saja, dan itu menjadi salah satu bentuk upaya strategi pemurtadan pada banyak orang murtad. Kemudian yang kedua, ya, menjanjikan pekerjaan. Setelah menjanjikan pekerjaan, kemudian ditatar menjadi seorang yang mampu menguasai Injil, jadilah dia pendeta. Sehingga kalau ada orang Islam yang masuk ke Nasrani, itu cepat sekali berkarir kemudian menjadi ulama. Itu salah satu strategi mereka. Ya. Ada lagi kasus, tidak ada apa-apanya di dalam kaum muslimin, tidak ada ilmunya sama sekali, sekedar dia bisa baca ayat Quran, sekedar dia bisa baca majalah-majalah, tetapi kemudian masuk Kristen jadi pendeta. Itu yang ada di Bayan itu, yang ada di Bayan, sekarang bertugas di Bayan, ya. Masya Allah, lupa saya namanya. Itu berasal dari pemuda muslim Lombok, ya, yang kemudian murtad,
kemudian menjadi pendeta, cepat sekali menjadi pendeta. Padahal tidak diekspos kayak seakan-akan dia seorang ustadz. Kasus Ramli yang dari Bima, ya, yang katanya dia sarjana IAIN, ya, yang kemudian dia fasih, ya betul membacanya ya fasih, tapi tidak sedikit baik sengaja memutar balik ayat ataupun karena ketidaktahuan. Itu dilakukan oleh mereka. Umat Islam tidak boleh berdakwah dengan cara seperti itu, mengorbankan akidah, mengorbankan ajaran agama kemudian hanya untuk menarik orang. Tidak ada dalam kamus Islam. Nah, disinilah yang berbeda. Ya, belum lagi melalui, kalau berada di sebuah tempat, cepat sekali, ini strategi, ya, cepat sekali bergaul menggunakan budaya yang berlaku di situ, atribut-atribut keagamaan. Tidak sedikit siap pakai pasang peci. Bahkan pada hari raya siap mengatakan assalamualaikum bersama istri. Istrinya berjilbab, istrinya berjilbab dengan pakaian muslimat yang rapi, dia pakai peci, kemudian bersama-sama assalamualaikum minal aidin wal faizin. Tidak sedikit. Semua itu strategi mereka di dalam. Nah, ada peringatan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan ini. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini satu gambaran yang diberikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Yuqatilunakum ini tidak semuanya berarti perang dengan senjata, ya, tapi perang dalam sesuai dengan kondisi yang ada. Tidak henti-hentinya mereka berjuang untuk melakukan apa, kalau dalam suasana perang yang menyerang kamu, memerangi kamu, ya, atau berupaya dengan berbagai macam upaya hatta yaruddukum an dinikum, sampai mereka bisa mengembalikan kamu dari agama kamu, artinya memurtadkan kamu dari agama kamu kalau mereka mampu. Tetapi ingat umat Islam, mayartadid minkum an dini, barang siapa yang murtad di antara kalian dari Islam kemudian dia mati bahwa kafir, dia itu mati kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, lebur hancur amalan mereka di dunia dan di akhirat, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka adalah penduduk neraka, mereka akan kekal di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Oleh sebab itulah maka persoalan gerakan irtidad, harakatul irtidad, ini persoalan yang sudah nampak di depan mata kita. Maka ini menuntut umat Islam harus merapikan barisan untuk menghadapi kemungkinan ada upaya pengesahan RUU HIP, ya. Kemudian kemungkinan yang kedua, ya, kita juga harus rapikan saf dalam berhadapan dengan berbagai gerakan irtidad yang dilakukan saat ini. Ya, umat Islam harus melihat itu sebagai sebuah kenyataan. Mudah-mudahan Allah tetap melindungi kita bersama. Gerakan irtidad ini tentu sangat kecil, sedikit yang bisa kita sampaikan saat ini. Insya Allah lain waktu kita bicara lebih panjang tentang irtidad ini. Saya kira itu, mudah-mudahan Allah memelihara kita bersama, memelihara iman kita, memelihara akidah kita, menjadikan kita orang-orang yang istiqamah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, warinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin. Allahumma dammir a'daka a'da'ad din. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.